Cara mulai investasi reksadana dan ada gratis saldo untuk mulai investasi reksadananya. Selamat datang di RF Channel on YouTube bersama dengan Ryan Filbert. Mungkin bila Anda yang baru saja mengenal saya, perkenalkan, nama saya adalah Ryan Filbert. Dan saya pada kali ini akan sharing bagaimana step by step Anda bisa memulai investasi reksadana. Apa itu reksadana? Seberapa mudahnya? Seberapa sulitnya? Dan berapa besar modalnya? Apa saja kendalanya? Akan kita bahas pada video kali ini. Saya adalah seorang praktisi investasi di Indonesia yang sudah menulis 17 judul buku yang Anda bisa cek di toko buku baik online dan offline, di mana buku-buku saya berbicara mengenai edukasi keuangan, investasi dan pasar modal. Dan saya adalah salah satu, mungkin sampai hari ini adalah satu-satunya tokoh inspiratif pasar modal yang diberikan penghargaan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, saya juga dari sekian banyak buku-buku yang saya tulis, dari 17 judul buku, ada 2 buku yang membahas secara spesifik dan total mengenai reksadana dan bagaimana cara Anda berinvestasi secara lebih taktis dan strategis untuk investasi reksadana di Indonesia. Kenapa? Karena tidak selalu strategi investasi yang kita bawa dari luar negeri bisa langsung kita aplikasikan di Indonesia. Artinya not applicable at all condition gitu loh. Jadi buku ini mungkin bisa menjadi referensi bila Anda ternyata ingin belajar lebih jauh. Selain Anda bisa membaca buku-buku saya, namun mungkin juga bingung 17 judul buku mau mulai dari yang mana, dan ternyata Anda mau mulai reksadana, maka silakan Anda bisa mengambil 2 buku, di mana buku ini kuning dan hitam, tapi hati-hati, dua-duanya memiliki isi yang total jauh berbeda. Kuning adalah yang basic, hitam adalah banyaknya jawaban-jawaban yang mungkin Anda setelah baca buku kuning ada yang belum, maka kemungkinan besar sudah kita bahas di buku yang kedua yang berwarna hitam. Buku yang hitam ini juga saya senang sekali, saya berhasil meminta waktu dari Ibu Nur Haida. Beliau pada saat ini ketika video ini dibuat di bulan Desember menjabat sebagai Wakil Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, di mana sebelumnya sebagai bagian dari Dewan Komisioner dari Otoritas Jasa Keuangan, tapi khusus yang mengawasi pasar modal di Indonesia. Dan ini adalah kata pengantar yang diberikan pada buku ini, benar-benar membuat saya terus termotivasi untuk bisa terus mengedukasi bagi Indonesia. Mungkin cukup itu saja perkenalan dari saya. Mari kita mulai materinya. Untuk yang pertama kali berkenalan dengan saya tentunya harus tahu hal ini, kalau tidak kan nanti reksadana adalah investasi yang paling mudah sebenarnya. Kenapa? Karena dana yang Anda investasikan itu dikelola oleh manajer investasi. Jadi kalau yang namanya Anda beli saham sendiri, ketika Anda sudah buka rekening saham, Anda akan kebingungan mencari saham yang sesuai untuk investasi Anda. Kenapa? Per Desember 2020, total saham ada 700. Yang mana harus dibeli? Kapan harus belinya? Anda akan bingung sendiri. Oleh karena itu, bagi Anda yang tidak mengerti sebenarnya wadah instrumen investasi bagi pemula dan awam, ya yang dikelola oleh manajer investasi. Saya tahu Anda akan bertanya, loh, kalau manajer investasi memang pasti untung. Dan saya pernah dengar tuh kasus-kasus dari fund manager, manajer investasi yang ternyata akhirnya malah rugi. Iya, itu adalah 1 dari sekian, 2 dari sekian. Bukan artinya ada orang yang pacaran lalu ditinggal nikah. Misal saya pacaran dengan wanita gitu ya, ditinggal nikah. Apakah saya boleh mengatakan begini? Tidak ada wanita yang baik di dunia ini. Semuanya adalah orang yang tidak setia. Apakah saya juga boleh ngomong kayak gitu? Jawabannya nggak boleh. Betul nggak? Nggak logis dan nggak bijak lah. Berarti ya benar juga dong. Kalau misalnya Anda menemukan sebuah berita, ada kasus fund manager besar, Madoff di Amerika, yang ternyata bertahun-tahun melakukan skema Ponzi. Itu adalah suatu penipuan terbesar sepanjang sejarah gitu ya, di capital market di Amerika juga. Dan juga tahun 2019 ada beberapa reksadana dan fund manager yang manajer investasinya harus ditutup.
Dan Anda mungkin mendengar berita itu. Anda tidak boleh mengeneralisasi dong, bahwa seluruh fund manager, seluruh produk reksadana, ya isinya ya kayak gitu semua. Manajer investasi itu harus mematuhi berbagai macam aturan loh. Dari perusahaannya, dari orang yang mengelolanya, harus memiliki sertifikasi Wakil Manajer Investasi, WMI. Tesnya susah. Belum lagi mungkin harus dengan CFA juga. Berarti kan ini adalah ada etika-etika yang harus dipatuhi. Kalau 1-2 orang yang tidak beretika, berarti ya kasihan sekali orang lain yang memiliki profesi yang sama, bukan? Jadi reksadana mudah karena dikelola oleh orang yang lebih paham dari Anda. Tapi banyak yang salah dalam berinvestasi reksadana. Jadi selain ternyata ada resiko di mana manajer investasinya meskipun untuk pemula mungkin Anda tidak percaya. Ini kita harus ngomong yang jelek dulu. Cara belajar investasi yang benar itu ngomongin yang jelek, bukan ngomongin yang bagus. Kenapa? Karena semua orang itu bisa terima hal yang positif. Semua orang bisa terima keuntungan. Tapi tidak semua orang bisa menerima resiko. Di mana resiko tidak satupun orang yang menginginkan. Tapi kita harus sadar bahwa resiko itu ada. Tapi banyak yang salah dalam berinvestasi reksadana. Menurut catatan dalam pengalaman saya ketika video ini dibuat sudah 16 tahun berkenalan dengan dunia investasi di Indonesia dan di dunia, maka ini catatan yang bisa saya bagikan kepada Anda semua. Yang pertama adalah reksadana tidak bisa untuk ditradingkan. Pas untung dijual, pas turun dibeli lagi, dan demikian terus-menerus. Walaupun Anda bertanya, kenapa sih tidak bisa ditradingkan? Jawabannya adalah 1, karena ada biaya. Biaya beli dan biaya jual yang lebih tinggi dibandingkan Anda membeli saham. Jadi kalau misalnya Anda mau naik dijual, turun dibeli, lebih baik Anda beli sahamnya. Berarti kan Anda sebenarnya sudah salah dong. Kan kita bilang bahwa investasi reksadana itu mudah karena Anda tidak perlu ngerti. Kalau Anda bisa ngerti kapan mahal, kapan murah, berarti Anda sebenarnya ngerti dong. Berarti reksadana separuh sudah tidak cocok untuk Anda investasikan, untuk Anda miliki. Jadi highlightnya adalah tidak bisa trading kan. Alasan pertama karena ada biayanya. Mungkin Anda akan bilang begini, loh Ryan, hari ini reksadana ini promo loh, bahwa tidak ada yang namanya biaya beli dan biaya jual. Betul, tapi tetap ada yang namanya biaya pengelolaan atau disebut dengan manajer investasi. Biaya MI biasanya, manajemen fee. Nah, manajemen fee ini secara langsung akan diperhitungkan setiap hari penutupan daripada nilai aktiva bersih atas harga reksadana yang muncul di surat kabar, di online yang Anda terima. Artinya adalah memang benar tidak ada biaya beli dan biaya jual. Tapi manajer investasi ini biayanya juga lumayan kalau dihitung. Akan jauh lebih murah kalau Anda pergi untuk trading sendiri. Jadi atas komponen-komponen inilah saya dapat katakan bahwa reksadana tidak bisa untuk Anda tradingkan, Anda dagangkan, bisa untuk diinvestasikan. Kesalahan yang kedua, kesalahan yang paling umum, saya taruh di paling kedua, reksadana dibeli yang paling kecil risikonya karena takut rugi untuk investasi jangka panjang. Saya ulang sekali lagi, reksadana dibeli yang paling kecil risikonya. Jadi ada yang risiko tinggi, risiko menengah, risiko rendah. Karena Anda pemula, Anda bingung, Anda tapi kebelet pingin punya reksadana, Anda pilihlah yang paling kecil resikonya. Mana ada sih seorang pemula yang ingin resikonya tinggi? Mungkin saya doang di tahun 2004 ketika saya ditanya, Mas Ryan baru buka rekening. Iya betul. Kalau pemula cari yang paling rendah resiko. Enggak, saya mau cari yang paling tinggi. Karena mindset saya pada hari itu adalah kalau saya rendah resikonya, maka rendah untungnya. Saya datang ke sini mau cari yang lebih tinggi untungnya dibandingkan apa investasi yang sudah saya miliki, yaitu deposito pada saat itu. Jadi, kalau misalnya Anda membeli reksadana yang paling kecil resikonya karena takut rugi, karena untuk investasi jangka panjang, salah. Kenapa? Nanti saya akan jawab pernyataan ini, tapi sudah catat dulu bahwa kalau Anda mau investasi jangka panjang, walaupun Anda pemula, Anda tetap menurut saya harus berada di yang resikonya menengah ke yang tinggi. Kenapa? Karena high risk, high gain. Dan dalam jangka panjang, Anda membutuhkan high gain. Oke? Berinvestasi reksadana, tapi tidak memiliki rencana. Ini adalah kesalahan.
Anda akan cenderung menjadi seorang trader ketika investasi yang Anda lakukan tiba-tiba besar, Anda tergoda untuk jual karena Anda takut harganya turun. Nggak salah sih, takut harga turun tuh wajar. Tapi akhirnya adalah sama seperti bunga belum mekar, separuh mekarnya udah dipetik. Apakah akan menghasilkan sesuatu yang bagus dan optimal bagi Anda? Jawabannya tidak. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak pernah tahu maksud daripada mekar itu berapa. Tidak pernah tahu tujuan investasinya seperti apa. Kalau misalnya dalam keadaan naik, mau mekar itu bagus. Sekarang kalau lagi turun, apa yang terjadi? Biasanya orang panik untuk menjual. Membeli mahal, menjual dalam keadaan murah. Bisnis dagang apa yang kayak gitu selain nyumbang? Gak ada. Dan itu banyak yang terjadi. Kenapa mereka melakukan itu dalam investasinya? Jawabannya cuma satu. Karena mereka tidak memiliki rencana yang jelas dalam investasinya. Jadi ketika Anda mau investasi reksadana, langsung ada di otak Anda. Oh, reksadana ini saya beli untuk tujuan menikah. Oh, saya reksadana ini untuk menikah kedua. Maksudnya ulang tahun pernikahan yang kedua. Kalau ini kan menikah. Ini pernikahan yang kedua, artinya adalah ulang tahunnya. Anda jangan pikirannya jelek dulu sama saya ya. Nah, selanjutnya untuk anak. Ini anak kedua. Anak yang kedua, maksudnya kan udah anak 1, anak 2 gitu ya. Ini untuk anak sekolah SMA. Ini untuk anak sekolah perguruan tinggi. Ya kan? Ini untuk anak Sweet 17. Semakin Anda detail, semakin terencana, maka Anda akan seperti judul buku saya, menjadi kaya dan terencana dengan reksadana. Oke? Reksadana itu adalah sebenarnya didesain untuk menjadi alat perencana keuangan. Jadi, kalau Anda mau lempeng dan benar, pertama kali rencanakan dulu Anda ini mau apa-apa saja. Kenapa? Tujuan investasi 10 tahun ke depan akan beda pemilihan reksadananya dengan yang tujuannya untuk investasi 1 tahun. Yang 10 tahun kita akan gunakan reksadana saham. Yang 1 tahun salah kalau reksadana saham, tapi reksadana pasar uang. Nah, hal-hal seperti itu akan menjadi gampang untuk kita bicarakan. Kalau Anda sudah mengetahui rencananya, Anda sudah bisa menghitung besaran targetnya, tinggal ditarik maju hari ini. Oke? Keempat, reksadana bukan tabungan. Tidak memberikan keuntungan yang pasti. Reksadana yang dijual dengan cara salah, memberikan return yang pasti itu adalah cara yang salah dan terjadi. Dan reksadana-reksadana yang tutup di tahun 2019 adalah yang kayak gitu, yang berguguran di tahun-tahun investasi tidak kondusif. 97, 98, 2008, 2009, 2019, 2020. Inilah yang akhirnya gugur sendiri. Akibat apa? Akibat yang nawarin salah, yang beli nggak tahu dasarnya bahwa reksadana itu bukan tabungan. Jadi tidak pernah bisa memberikan keuntungan yang pasti. Kalau memberikan keuntungan yang pasti, tanda tanyanya besar, diganti pakai tanda seru. Hati-hati. Jadi ini adalah 4 poin. Kalau Anda hari ini sudah mengenal investasi reksadana, pertanyaan saya, apakah Anda bisa menjawab 4 ini? Kalau Anda belum bisa menjawab 4 ini, berarti Anda belum tepat untuk belajar investasi reksadananya. Semoga video ini bisa mencerahkan Anda tentunya. Kunci investasi reksadana di waktu investasi. Kunci investasi reksadana itu adanya di waktu investasi. Reksadana pasar uang yang meskipun lebih aman dari reksadana saham, tidak menarik diinvestasikan untuk 10 tahun. Kenapa? Coba Anda lihat. Kalau dihitung year on year saja, maka reksadana pasar uang pun kalah dengan suku bunga acuan yang dijamin lembaga penjamin simpanan sampai dengan 2 miliar untuk kelas bank perkreditan rakyat. Anda lihat. Ini RDPU-nya ada A sampai C, tapi mohon maaf saya tidak bisa buka ini reksadana apa, karena nanti saya dianggap melakukan black campaign pada reksadana tersebut, dan direkturnya pun kawan saya, nanti jadi salah paham gitu ya. Ini adalah LPS BPR gross, ini adalah net, jadi sudah dipotong PPh penghasilan, pajak penghasilan, dan ternyata Anda lihat, ada nggak yang menang? Nggak ada, semuanya kalah reksadana pasar uang.
Pertanyaannya jadi ada mengawang-awang begini. Kalau gitu Ryan, saya berarti bisa lebih baik mendepositokan uang saya? Ya dan tidak. Kenapa? Karena bisa saja uang Anda tidak diterima sama deposito tersebut. Loh, kok emang bisa begitu? Oh, iya dong. Yang namanya deposito kan ada nilai minimum. Lalu reksadana pasar uang hari ini 10.000 Anda bisa mulai dari marketplace. Tapi reksadana pasar uang bisa, tapi apakah bisa untuk deposito? Mulai dari 10.000 Anda mulai deposito. Nggak bisa nabung kali kalau 10.000, nggak bisa deposito. Tapi secara bottom line returnnya ternyata memang dalam jangka pendek ini terlihat ada perbedaan. Tapi dalam jangka panjang tentu menjadi tambah lebar perbedaannya. Sehingga untuk reksadana pasar uang itu memang diperuntukkan bagi orang yang memang hanya mau memarkirkan uangnya dengan sudut pandang kurang dari 1 tahun. Dan mungkin saja dengan size tertentu dia sudah tidak bisa mengakses lagi kepada fixed return lain. Contohnya, dia punya 10 miliar. Dia pergi ke BPR. Apakah dia nggak jadi deg-degan? BPR kan beda dong sama Bank Nasional, jelas lebih kuat, lebih strong Bank Nasional. Pergi ke BPR, punya uang 10 miliar, yang ditanggung cuma 2 miliar. Berarti jadi nggak ada jaminan juga dong. Berarti ya dengan dia pergi ke reksadana, bener dong. Atau uangnya terlalu kecil. Ketika uangnya terlalu kecil dengan 10.000 rupiah, dia pergi ke BPR bilang, sorry, di sini nggak bisa dengan bunga tersebut. Itu deposito saya minimum 5 juta. Uang saya 10.000 gimana? Ya sudah, Anda taruh aja di mana kek. Tapi reksadana menerima dengan nilai yang sama. Oke, jadi jelas kita harus tahu bottom line-nya, yaitu nominal. Yang kedua, kuncinya adalah di waktu investasi. Oke, konsep waktunya demikian maksud dari waktu investasi. Jangka pendek, gunakanlah reksadana pasar uang. Jangka menengah, pendapatan tetap dan campuran. Jangka panjang, reksadana saham. Kalau pendek, maksudnya tuh berapa lama? Kurang dari 1 tahun. Menengah, di atas 1 tahun. Panjang, di atas 5 tahun. Jadi kalau 1-3 katanya reksadana pendapatan tetap. Reksadana campuran 3-5 tahun. Reksadana saham di atas 5 tahun. Jadi ini konsep waktu. Jadi kalau Anda punya anak, di mana anaknya itu yang 3 tahun lagi mau sekolah, masuk TK, berarti secara investasi sebenarnya bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran. Tapi dengan anak yang sama, ternyata untuk biaya dia kuliah, berarti kan mungkin masih ada 15 tahun lagi dong. Iya dong, anaknya kan sekarang masih 0 tahun, baru brojol, baru lahir. 3 tahun lagi masuk TK. Berarti kan masih ada waktu 15 tahun dari 3 tahun tersebut dong, untuk dia bisa sampai ke kuliah. Berarti lebih tepat yang untuk dana yang 15 tahun itu adalah reksadana saham. Tapi untuk yang masuk TK, reksadana pendapatan tetap atau campuran. Nah, inilah namanya memilah-milah pemilihan instrumen reksadana berdasarkan tujuan investasi. Lanjut. Adakah bertanya selanjutnya? Ryan, di mana saya bisa investasi di reksadana? Jawabannya di mana-mana. Hari ini sama saya cerita tahun 2004, langit dan bumi teman-teman, Bapak dan Ibu. 2004 ketika saya mulai investasi reksadana, pilihannya dikit. Saya perlu ke bank. Banknya 40 juta pembukaan rekeningnya. Dan itu juga sama bingungnya sama hari ini. Dulu bingung milihnya, hari ini tetap bingung. Tapi hari ini Anda bisa investasi reksadana di mana-mana. Contoh, ini berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan. Ini semua yang terdaftar di OJK. Ya, kalau ada yang terupdate dan belum, saya ya say sorry lah ya. Bukan artinya saya tidak menghargai brand Anda gitu ya. Banyak. Tuh, ya. Ada 39 pelaku pengelolaan investasi, 18 manajer investasi, 21 agen penjual reksadana. Jadi kalau nama-nama yang ada di layar ini adalah nama-nama yang sudah terdaftar di OJK. Jadi harusnya valid, harusnya iya taat, harusnya produknya benar gitu ya. Nah ini Anda dengan menggunakan elektronik, sudah menggunakan aplikasi. Nah ini ada banyak ya. Ada 32 internal system dari si sekuritas ataupun fund manager itu. Ada e-wallet juga sudah punya fitur untuk membeli reksadana. E-commerce juga bisa buka reksadana.
internet and mobile banking. Di mobile banking Anda bisa investasi reksadana, di peer-to-peer lending bisa, di lembaga pemerintah pun basnas.go.id juga bisa. Jadi kalau ditanya di mana, jawabannya di mana-mana. Kalau Anda tanya yang mana yang terbaik, itu susah. Kenapa? Karena semua berlomba untuk menjadi yang terbaik. Pasti satu dengan yang lain adalah memanfaatkan kelemahan tempat lain, dijadikan keunggulan di tempat dia. Dan tidak mungkin ada keunggulan tanpa adanya kelemahan. Setuju dong? Betul nggak? Nah yang kayak begini-begini itu sulit untuk bisa kita jawab. Kenapa? Karena subjektif. Saya perlunya apa? Contoh nih ya, sederhana loh, tapi ini bukan artinya saya merekomendasikan. Saya ini orang yang menggunakan laptop MacBook. Pertanyaan saya, semua sistem-sistem ini untuk beli, memungkinkan nggak ada aplikasinya yang bisa saya akses lewat MacBook? Belum tentu. Ada nggak bisa Pak. Bapak kalau pakai MacBook nggak bisa. Bapak harus pakai Windows Pak. Saya ada aplikasi via Windows. Oh, iPhone ya Pak. Wah kalau iPhone nggak ada Pak. Saya adanya aplikasi Android dan itu ada loh. Nah yang kayak begitu-begitu kan menjadi case by case banget kan. Nggak mungkin saya katakan begitu. Oh kamu nggak ada MacBook, nggak bisa untuk aplikasi Macintosh. Berarti kamu jelek. Oh itu kan nggak bisa. Di tempat lain enggak loh. Aplikasi itu yang paling bagus. Dipencet cepet loh transaksinya. Nggak ngerti langsung diangkat telepon sama CS-nya. Jadi tidak bisa seperti itu. Case by case. Semua bagus. Makanya ada. Ya. Nah, mungkin ini adalah mau menjelang terakhir dari materi kali ini. Solusi bila saya tidak punya uang dan saya takut. Iya, wajar. Semua orang takut karena belum pernah. Sangat normal. Iya kan? Orang yang belum pernah menikah, ketika mau menjelang pernikahan, deg-degan nggak? Takut. Orang yang udah 20 kali menikah, deg-degan nggak? Nggak tahu saya, nggak tahu. Saya kebetulan baru sekali menikah, jadi nggak bisa jawab gitu. Tapi ya mungkin enggak, karena lebih berpengalaman. Saya mencet, nggak takut. Untuk investasi, nggak takut. Saya mencet untuk 100 juta untuk investasi, sama 50 ribu untuk keluarin uang. Mungkin saya mikir yang 50 ribu untuk keluarin uang. Tapi kalau buat ngasih orang 50 ribu sedekah, saya lebih nggak mikir gitu ya. Tapi kalau 50 ribu untuk spending, saya perlu nggak sih? Saya kenapa? Karena sudah terbiasa. Saya sudah terbiasa berinvestasi itu tidak takut. Spending saya lebih takut. Jadi wajar bagi Anda yang masih takut dalam mulai, kan belum pernah. Tapi ingat, yang namanya investasi itu tidak bisa dipelajari, bisanya dipraktekkan. Mirip seperti Anda belajar berenang, berkali-kali saya bilang. Belajar berenang itu tidak bisa diseminarkan. Tidak bisa namanya baca buku dan begitu Anda selesai baca buku How to Swim, tiba-tiba Anda pergi ke kolam renang, jebur, tiba-tiba bisa gaya kupu-kupu, bisa habis itu gaya katak, bisa gaya dada, bisa gaya bebas, Anda bisa nyelam, diving, nggak bisa. Kenapa bisa seperti itu? Karena harus dipraktekkan. Dan saya mau tanya, kalau Anda belajar berenang, benar dalam seumur hidup Anda belajar tidak pernah sekalipun Anda kelelep, masuk air kuping, masuk air mulut, batuk-batuk, rada muntah-muntah air, pernah nggak? Pasti pernah. Kenapa? Karena memang itulah dasar dari belajar berenang, kelelepnya. Wah dulu kalau opa saya lebih sadis lagi kalau ngajar ya. Lempar, udah tahu basicnya lempar. Blub, angkut, ulang. Kenapa? Yes, itu adalah bagian belajar berenang katanya. Jadi wajar kalau Anda takut. Nah, saya punya solusi. Solusinya begini. Biaya apa yang Anda anggap diri Anda nggak agak boros, tidak terlalu perlu, tapi keluar duitnya. Ngopi-ngopi. Misalnya ngopi-ngopi, ya sehari ngopi 1 kali oke lah. 10 kali, itu juga nggak bagus buat kesehatan. Pemborosan betul. Beli pulsa. Beli pulsanya sekali. Tapi kalau beliin pulsa gebetan 10 kali, mah itu namanya pemborosan, betul nggak? Beli rokok. Iya dong. Iya ada bilang, iya saya nggak tahu studi mana yang mengatakan rokok sehat. Saya belum menemukan. Tapi beli rokok. Ya mungkin 1-2 batang oke lah habis makan. Bener, itu ada beberapa teman-teman saya mengatakan demikian. Tapi kalau Anda sehari 2 bungkus, apa nggak pemborosan buat jantung Anda juga? Ya paru-paru Anda bengek juga gitu. Anda mungkin jalan-jalan terlalu banyak jalan-jalan, ya kan? Belum mendarat pesawatnya, udah beli tiket lagi. Iya dong, belum selesai itu kartu kredit dibayar, pemborosan. Bensin habis, mungkin Anda trek-trekan. Fungsinya apa? Emang Anda pembalap? Mau menggantikan beberapa Valentino Rossi gitu? Enggak juga. Traktir gebetan yang mungkin belum jelas. Anda wah ini calon nih. Biar saya kelihatan kaya nih, saya traktir dia dah. Hari ini seluruh akomodasi ke mallnya saya yang bayar. 20 kali Anda lakukan ya nggak tahu juga jadi pasangan Anda atau enggak. PDKT yang berlebihan, wah tenang aja. Mana? Adanya bawa semua.
Saya traktir makan tiap hari bangkrut juga. Mungkin itu adalah sesuatu yang Anda anggap boros, tidak terlalu perlu tapi keluar. Nah, solusinya adalah uang itu saja yang Anda gunakan untuk berinvestasi. Misal, waduh, saya ngopi 7 kali ini sebenarnya nggak sehat. Oke lah, saya akan 2 kali saja. 5 kali, 1 kali 10.000. Saya sudah hemat 50.000. Uang ini yang Anda gunakan untuk investasi Anda. Sebenarnya gampang. Kenapa Anda gunakan yang kayak gini? Karena kalau rugi, Anda takut karena kalau rugi. Anggap saja ngopi dan kopinya nggak enak. Anggap saja kopinya tumpah. Sama-sama hilang, benar nggak? Rugi namanya juga. Kalau Anda takut rugi, anggap aja traktir gebetan, nonton, bioskop, pulang dia bilang, sorry ya, mulai besok jangan telepon saya lagi, saya kurang suka sama kamu. Ya sudah, bablas juga duitnya. 100.000 tuh nonton, iya kan? Misalnya ada juga traktir, begitu traktir gebetannya besok jadian sama orang lain, rugi juga, bener nggak? Jadi uang-uang yang seperti ini yang Anda gunakan untuk awal pertama kali Anda berinvestasi. Sehingga ketika mindsetnya rugi, ketika rugi pun Anda bilang, ya kemarin gitu. Tapi kalau Anda lakukan terus-menerus, nanti akan terjadi keajaiban dalam investasi Anda. Percaya atau tidak? Ya bagi saya seorang pemula ya, sharing lah, 16 tahun dan masih banyak rugi juga. Saya hanya sharing, ingin agar Anda punya masa depan. Tabungan Anda tuh ada, investasi Anda tuh ada di masa yang akan datang. Di era pandemi, menyadarkan bahwa penting sekali. Yang namanya segala sesuatu tidak pernah ada yang pasti, betul? Bisnis transportasi lagi naik luar biasa, ditutup jeret pandemi, langsung jadi paling hancur ngeblangsak. Orangnya di PHK, tidak punya tabungan. Seorang programmer senior yang gajinya ratusan juta, paling petantang-petenteng. Begitu nggak kerja, nggak punya duit, kenapa? Cicilannya banyak. Karena apa? Karena dia nyicil semua hal. Punya simpanan? Nggak punya. Yang punya simpanan istri sama pacar dia punya. Ini yang harus kita selamatkan. Apa yang mau kita? Masa depan kita, masa depan Anda, masa depan anak-anak Anda, masa depan dari keluarga Anda. Bukan masa depan saya. Ini perlu Anda consider ya. Investasi reksadana itu tidak mahal dan mewah teman-teman, Bapak dan Ibu pada saat ini. 10.000 bisa. Marketplace 10.000. Meskipun reksadana pasar uang nggak tepat untuk reksadana untuk jangka panjang, nggak apa-apa. Seminimnya 100.000 lah Anda mulai. Asal punya IKTP bisa. Tidak punya NPWP tidak masalah. Hari ini sampai hari ini tidak ada masalah. Dan itu sudah dihitung net. Sehingga Anda tidak perlu takut. Untuk masalah pajak itu tinggal lapor saja. Jadi ini adalah perbedaan yang mendasar. Dulu saya 40 juta minimum bukan akun. Pemula juga, sarjana seni rupa Bapak Ibu. Investasi. Dengan tidak tahu apa-apa. Sama, bedanya saya nekat aja pada saat itu. Makanya saya juga kalau di hari ini, wah Pak, Bapak hebat ya. Jadi pembicara, bisa ngajar ini itu. Enggak, saya bukan hebat. Saya sok tahu aja. Dan saya berani untuk mengatakan. Kira-kira tuh gitu loh yang saya jalani hari ini gitu. Nah, terakhir, saya tahu saya tidak bisa membuat sebuah video lengkap, tapi saya pernah membuat banyak sekali video-video untuk mengedukasi. Saya berpikir, dalam 1 tahun, dari 2020 akhir ini, sampai dengan akhir 2021, saya mau kasih step by step belajar reksadana bersama saya, yang sudah saya compile menjadi video dan juga audiobook, serta materi yang sangat bagus. Saya berikan kepada Anda tanpa syarat. Anda bisa akses, dan silakan cek linknya googl.my.id/RD 2021 RF, atau Anda susah mencetnya, Anda cek pada kolom deskripsi. Anda bisa akses video ini gratis. Karena apa? Kalau di course-nya itu 750.000, saya kasih untuk Anda gratis. Dan yang kedua, saya sekalian nih, saya ingin charity dan ingin menyemangati lah buat teman-teman yang mungkin masih punya obstacle, katanya nggak punya duit. Which is saya yakin sedikit-dikitnya 10.000 Anda punya. Sebenarnya itu nggak jadi alasan. Mari kita buat menjadi lebih seru. Setiap bulan, mulai dari bulan Desember 2020 sampai dengan Desember 2021, setiap bulan saya akan undi 10 orang yang mengisi form googl.my.id RD 2021 RF. Itu akan mendapatkan reksadana sebesar 100.000. 10 orang masing-masing 100.000. 100.000 kali 10. Tapi diundi ya. Ya kalau masuknya 1.000 ya 10 tetap. Jangan 1.000 mintanya 1.000-1.000-nya. Emang saya sinterklas. Memang saya bantuan sosial ya, bukan lah. Tapi ini kita seru-seruan aja. Saya mau menyemangati Anda. Kalau Anda nggak dapet ini undiannya,
100.000, Anda tetap dapat course-nya dari saya. Tidak ada syarat course-nya. Anda hanya cukup akses ke googl.my.id. Oke, silahkan Anda ikut. Semoga course-nya bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Share kepada orang lain. Saya ingin melihat Indonesia ini tingkat pendapatan per kapitanya naik. Saya ingin masyarakatnya lebih aware terhadap keuangan dan investasi. Kenapa? Saya ingin. Banyak orang yang menginginkan orang tetap bodoh. Kalau saya menginginkan orang menjadi lebih pintar. Kenapa? Lebih pintar dan kaya itu lebih gampang jualannya kepada banyak orang. Kalau tingkat perekonomian kita naik, siapa sih yang senang? Semua orang senang. Orang mampu berbelanja. Oh, negara kita bagus pendapatannya. So, apa yang salah sih dengan caranya membuat orang lain menjadi lebih makmur? Ya kalau Anda yang nggak makmur ya salah Anda juga. Berarti Anda selebor dalam pengelolaan uang. Bener nggak? Jadi saya minta bantuan kepada Anda semua. Tolong share video ini. Kita coba lihat dalam 1 tahun ini berapa banyak sih orang yang masuk ke dalam video ini dan mungkin juga jadi ikut berinvestasi. Ya salah satunya mungkin karena Anda. Semoga selalu bermanfaat sharing saya kali ini mengenai reksadana. Dari saya Ryan Filbert, WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Salam investasi untuk Indonesia.